Malam itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Bahkan suara jangkrik yang biasanya bersahutan mendadak lenyap, seolah seluruh kampung menahan napas karena sesuatu sedang mengintai dalam gelap. Saat nama Atun dipanggil berkali-kali, tak ada satupun jawaban. Rumah tua itu langsung dipenuhi rasa panik. Semua sudut diperiksa, namun tikar tempat tidur Atun kosong. Selimutnya pun ikut hilang, meninggalkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan lampu minyak yang gemetar tertiup angin malam, keluarga mencari hingga ke kebun dan pematang sawah. Kabut turun semakin tebal, menutupi jalan setapak seperti sengaja menyembunyikan sesuatu. Di kejauhan terdengar suara aneh samar-samar, seperti langkah kaki menyeret tanah basah. Keesokan harinya, Mbah Buyut mendatangi orang pintar pertama. Dengan wajah pucat, orang tua itu berbisik pelan, "Anakmu masih hidup, tapi malam tadi dia sedang diajak pergi." Ucapan itu membuat seluruh tubuh merinding. Orang pintar kedua memberi pesan yang jauh lebih mengerikan. "Nanti malam dia akan pulang lewat pintu belakang. Jangan dikunci. Dan apapun yang kamu lihat, jangan panik." Malam berikutnya, pintu belakang rumah sengaja dibiarkan terbuka. Tepat tengah malam, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi sangat hening sampai suara napas sendiri terdengar jelas. Lalu, terdengar suara basah seperti kain tua diseret perlahan dari belakang rumah. Serik, serik, serik. Suara itu semakin dekat. Saat Mbah Buyut menoleh dengan tubuh gemetar, terlihat buntalan putih bergerak pelan dari kegelapan. Jalannya tidak wajar, seperti tubuh yang dipaksa berdiri. Bau tanah kuburan dan anyir mulai memenuhi ruangan. Dan ketika buntalan itu sampai di depan pintu, Mbah Buyut sadar, itu memang Atun. Tetapi wajahnya pucat kosong, matanya hitam pekat tanpa kedipan, dan bibirnya perlahan tersenyum sendiri ke arah mereka. Sekitar pukul 11 malam, Mbah Buyut akhirnya pulang dari pentas wayang orang. Jalan setapak menuju rumah terasa sangat sunyi. Kabut tipis turun menutupi pematang sawah. Sementara lampu minyak yang dibawanya berkedip lemah diterpa angin dingin. Namun anehnya, sebelum sampai halaman rumah, Mbah Buyut melihat pintu depan sudah terbuka sedikit. Padahal sebelum pergi, pintu itu dikunci rapat. Perasaannya langsung tidak enak. Saat melangkah masuk, suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalam sangat dingin, jauh lebih dingin dari malam biasanya. Lampu minyak di ruang tengah tiba-tiba meredup sendiri, membuat bayangan hitam menari-nari di dinding bambu rumah tua itu. Suara lirih terdengar pelan dari arah kamar Atun. Mbah Buyut segera menghampiri. Dilihatnya Atun duduk di pojok kamar sambil memeluk selimut lusuhnya erat-erat. Rambutnya menutupi sebagian wajah, dan matanya menatap kosong ke arah lantai. Tapi ada sesuatu yang membuat darah Mbah Buyut serasa berhenti mengalir. Kaki Atun penuh tanah basah seperti habis berjalan jauh di tengah malam. "Mbah, tadi ada yang ngajak main di belakang rumah," ucap Atun pelan tanpa menoleh. Saat ditanya siapa yang mengajak, Atun hanya tersenyum tipis. Orang tinggi, bajunya putih semua, tapi kakinya nggak nyentuh tanah. Mendengar itu Mbah Buyut langsung merinding, sebab warga kampung memang sering membicarakan sosok tinggi berbalut kain putih yang suka muncul dekat sumur tua belakang rumah. Malam semakin larut. Saat semua hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari belakang rumah. Pelan, tapi teratur. Padahal malam itu tidak ada seorang pun berani keluar rumah. Setelah lewat jam 10 malam, ketukan itu terus terdengar semakin keras. Lalu Atun yang sejak tadi diam mendadak, berdiri perlahan sambil menatap pintu belakang dengan mata kosong. Dan dengan suara yang bukan seperti suaranya sendiri, Atun berbisik pelan,